Pagi hari ini saya ingin membagikan sebuah kebenaran yang saya kasih judul The Simple Truth. Kebenaran yang sederhana. Jadi pagi hari ini saya ingin memberikan sebuah premis kepada Bapak Ibu dan mencoba meyakinkan Bapak Ibu bahwa yang namanya kebenaran itu sederhana. Kebenaran itu sangat sederhana. Sama-sama katakan yuk, kebenaran itu sangat sederhana. Ya, karena itu saya pagi hari ini jujur dalam satu sisi saya excited, tapi di sisi lain saya juga neredek nih saudara, saya nervous nih. Karena apa? Untuk kita bisa membagikan sesuatu yang simple, itu tuh malah nggak mudah. Setuju nggak? Kalau saya mencoba menjelaskan kepada saudara kebenaran dengan cara yang mumet ya, dengan cara yang muter-muter, itu gampang saudara. Setiap orang gampang saudara, kalau diminta untuk berbicara itu gampang, untuk menjelaskan itu gampang. Tapi kalau disuruh menjelaskan dengan cara yang semua orang bisa mengerti, dengan level pendidikan dan level sosial yang paling rendah pun bisa mengerti. Nah itu yang susah saudara. Oleh karena itu kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Itu pribadi yang luar biasa saya akui. Dia bisa menyampaikan kebenaran sampai orang yang paling sederhana, istilahnya paling bodoh gitu ya, itu bisa ngerti. Nah kalau kita biasanya membuat hal yang sederhana menjadi rumit. Nah itu kebanyakan dari kita. Nah pagi hari ini kita berdoa ya supaya biarlah Roh Kudus membantu setiap kita. Saya ingin katakan sekali lagi bahwa kebenaran itu sangat sederhana, saudara. Very simple. Kenapa saya katakan simple? Karena sebetulnya kebenaran itu hanya dirangkumkan di dalam Matius pasal 22, saudara. Matius pasal ke-22 ayat 36 sampai ayat yang ke-40. Kebenaran itu di ayat ini dikatakan gini, guru hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ini mulai dari pertanyaan ini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, perhatikan, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya suka ayat 40, katakan begini. Pada kedua hukum ini, katakan, pada kedua hukum ini tergantung seluruh, sama-sama katakan yuk, seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Anda pengen tahu kebenaran? Ya cuman itu saudara. Anda nggak perlu rumit-rumit, ngikutin semua ajaran agama A, B, C, D, E, F, G. Anda hanya cukup fokus kepada ayat ini aja. Ayat-ayat yang barusan kita baca. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Loving God, loving people. Sederhana nggak saudara? Sederhana kan? Masalahnya gini saudara. Definisi mengasihi itu apa? Definisi mengasihi itu sekarang pagi hari ini kita akan belajar. Apa dulu definisi mengasihi? Nah saya mau tanya nih pagi hari ini. Menurut Bapak Ibu pagi hari ini, antara perjanjian lama sama perjanjian baru itu lebih gampang yang mana saudara? Saya tanya sekali lagi. Perjanjian lama, aturan dalam perjanjian lama dan aturan dalam perjanjian baru itu lebih gampang yang mana? Berapa banyak yang bilang bahwa perjanjian baru itu lebih gampang daripada perjanjian lama? Oke, beberapa tangan. Berapa banyak yang bilang bahwa perjanjian baru itu lebih susah dari perjanjian lama? Dan berapa banyak dari Bapak Ibu pagi hari ini yang tidak mengerti pertanyaan saya? Iya, semua tangan boleh diangkat. Oke. Saudara, lama sama baru lebih gampang yang mana? Gampang mana sih? Yuk, kita belajar ya. Banyak orang berpikir di dalam perjanjian baru itu lebih gampang. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mati untuk kita, Pak.
Dan kita boleh berbuat dosa sebanyak-banyaknya, Tuhan Yesus mengampuni. Apakah begitu, saudara? Ada di dalam perjanjian baru namanya anugerah. Dalam perjanjian lama begitu banyak aturan, dalam perjanjian baru ada namanya anugerah. Jadi bebas, semua aturan dibatalkan. Betul? Seperti itu? Bukankah kebanyakan dari kita sering mendengar seperti itu di mimbar-mimbar? Saya ingin kita pagi hari ini untuk mendengar sendiri dari setiap perkataan dari Tuhan Yesus. Setuju? Yuk kita buka yang pertama, Matius 5. Matius 5 ayat yang keberapa nih? 17. Yuk kita baca ya dengan suara yang paling yakin ya, paling keras ya. Yuk 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Stop dulu. Ini yang ngomong siapa? Kalau di Alkitab Anda tulisannya merah atau garis bawah, itu yang ngomong Tuhan Yesus sendiri. Nah, Tuhan Yesus saja ngomong, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Sorry ya saudara ya, yang Anda dengar bertahun-tahun bahwa bilang dalam anugerah Tuhan Anda boleh berbuat dosa dan tetap masuk surga, itu jelas salah. Buang semua dulu. Setuju enggak? Setuju enggak? Anda lebih percaya siapa? Khotbah seorang pengkhotbah atau perkataannya Yesus? Lebih percaya mana? Yang di Alkitab dong, betul kan? Oke, lanjut. Berikutnya. Terus masih Matius 5. Ayat berikutnya, ayat 27. Ya. Perhatikan ya, Tuhan Yesus memberikan beberapa perbandingan. Kamu telah mendengar firman, ini berarti perjanjian lama. Jangan berzina. 28, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Bayangin, perjanjian lama kita harus secara fisik tidur sama wanita baru disebut berzina. Ada kontak fisik baru namanya berzina. Dalam perjanjian baru Tuhan Yesus bilang, kamu mikir aja kamu sudah dosa. Ngerti enggak saudara? Berikutnya, contoh berikutnya, supaya kita lebih mantep ya, lebih yakin. Kamu telah mendengar firman, berarti perjanjian lama ya. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. 44 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoalah bagi siapa? Bagi musuhmu, saudara. Jadi pertanyaannya saya ulang lagi. Perjanjian baru lebih berat dari perjanjian lama atau lebih ringan? Perjanjian baru lebih ringan atau lebih berat daripada perjanjian lama menurut saudara? Lebih berat. Pertanyaan saya, berat atau berat banget? Kalau saya bilang berat super banget, saudara. Ayo kita lihat lagi ya definisi mengasihi. Matius 10. Matius 10 ayat yang ke-37. Ayat 38. Dikatakan barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku. Ini yang ngomong Tuhan Yesus. Ya, coba Anda baca, perhatikan. Yang ngomong Tuhan Yesus. Ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Berapa kali ngomong tidak layak? Berkali-kali, saudara ya. Jadi Tuhan Yesus kasih definisi mengasihi, itu standarnya tuh tingginya bukan main, saudara. Betul enggak, saudara? Sekarang mulai ngerti ya. Tuhan Yesus itu enggak main-main waktu dia bilang mengasihi itu. Yang Anda bayangkan mengasihi seperti apa? Tuhan Yesus tadi barusan jelaskan dalam Matius 5, Matius 10, yang dia maksud dengan mengasihi itu seperti tadi. Nah, biasanya kalau kita pergi ke toko lihat ada satu barang yang mahal,
Dan Anda lihat, wah barang ini kok enggak laku-laku ya. Anda bisa mengharapkan mungkin dalam beberapa waktu ke depan akan ada namanya apa? Sale, apa namanya? Diskon, betul enggak? Ya, akan ada diskon karena harganya kemahalan, enggak ada yang beli. Nah saya mau bilang, di dalam kekristenan sayangnya tidak ada diskon. Enggak pernah tuh ada namanya cuci gudang. Udahlah, enggak apa-apa. Kebenaran itu kan tinggi banget ya, tinggi banget. Udahlah, cincailah, enggak apa-apa. Tuhan Yesus bilang anugerah, turunin aja turunin. Yang penting merasa mengasihi aja cukup masuk surga. Tuhan Yesus enggak pernah kasih diskon, saudara. Mau buktinya? Saya mau katakan gini, bahwa Christianity, kekristenan itu memang sulit. Sorry, saya masuk dulu Matius 19 ayat 22, ayat 26. Ini salah satu contoh klasik ya. Ini cerita tentang seorang muda, Matius 19, 22, ayat 26. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. 24. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 25, ini responnya klasik banget murid-murid. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gempar. Tak ulangin, sangat gemparlah mereka, ribut mereka langsung. Dan berkata, jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan? Kalau standarnya setinggi itu, siapa yang bisa selamat? Pertanyaannya gitu. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jadi clue-nya ada di ayat terakhir, saudara. Nanti kita akan lebih mengerti. Nah, kalau saudara perhatikan, ini calon murid, ini anak muda yang dari kecil itu sudah melakukan perintah agama. Orang ini kaya banget. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, paling tidak tak kasih diskon. Ya udahlah. Kamu kan sudah melakukan semua perintah agama, kamu sudah begitu baik, cuma tinggal ninggalin harta. Enggak apa-apalah kamu jadi muridku, nanti sembari jalan, nanti sembari kamu meninggalkan hartamu, cincai dikit lah ya. Setuju enggak saudara? Ini murid prospek banget loh saudara, dibandingkan dengan 12 rasul. Ini murid prospek banget, orang kaya, muda. Wah kalau Anda cari follower hari-hari ini di Facebook dan Instagram, orang kalau tambah banyak followernya tambah semakin punya pengaruh. Nah, Tuhan Yesus ini kalau dia dapat satu follower ini aja, dia bakal dapat banyak follower yang lain. Oh ini orang kaya kok saudara, pasti pengikutnya banyak. Ngerti ya? Kalau Tuhan Yesus mengejar popularitas, pasti sudah ngambil orang ini jadi murid. Masalahnya ternyata Tuhan Yesus tidak tertarik sama popularitas. Kita lihat dalam Yohanes 6 ayat 66. Ya kita baca. Hal itu dikatakan, salah ya saya, itu ayat 6, ayat 66. Ayat 66 ya. Yohanes 6 ayat 66 dikatakan gini, dan ketika murid-muridnya itu mendengar perkataan Yesus, banyak dari mereka itu kemudian mengundurkan diri, tidak jadi ikut Yesus. Kira-kira seperti itu. Jadi sudah susah-susah bikin mujizat, orang berbondong-bondong datang, istilahnya kalau Anda jualan, ini trafficnya sudah bagus banget nih. Anda jualan di tempat di pasar, mungkin pasar Widosari gitu ya, lokasinya prime banget, bagus banget. Dan setelah dapat lokasi yang prime banget, Anda jualan sesuatu yang terlalu mahal. Kira-kira seperti itu. Tuhan Yesus tuh trafficnya, followernya kalau orang jualan, itu gede banget. Dia melakukan mujizat, orang tertarik. Dia melakukan mujizat, orang makin penasaran. Begitu penasaran dikasih tahu standarnya. Standar kebenaran tuh ini loh.
Begitu mereka dengar, nggak ada yang berani, saudara. Terlalu mahal untuk jadi murid. Terlalu mahal. Oleh karena itu, pertanyaan sekarang kalau kita mulai nyadari ini, pertanyaan solusinya gimana dong? Betul nggak? Solusinya gimana dong? Saya tulis, Christianity is not hard. It's just impossible. Kekristenan itu tidak susah, saudara. Cuman mustahil aja tanpa Kristus. Sekali lagi saya ulang. Kekristenan itu bukan cuma sulit, tapi tidak mungkin dilakukan tanpa Kristus. Gak mungkin. Karena kekristenan, Christianity is not a religion. Saya akan ulang-ulang kalimat ini. Christianity is not a religion. Christianity is a relationship. Kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu hubungan. Nanti saudara akan ngerti. Galatia 3 ayat 2 sampai 3. Ini Rasul Paulus menjelaskan kepada orang-orang di Galatia. Dia berkata gini, orang-orang di Galatia ini mulai menganggap kekristenan sebagai agama. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima karena kamu melakukan hukum Taurat? Atau percaya kepada pemberitaan Injil? Ini kalimat berikutnya. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Rasul Paulus kalau ngomong tuntas banget, saudara ya. Saudara, kalau kita baca dalam daging ayat 3 tadi, tolong tampilkan lagi. Jangan punya pemikiran, oh dulu mulainya dari percaya Yesus. Sekarang hidup dalam hawa nafsu, hidup di dalam dosa, hidup di dalam daging. Arti kata daging di ayat ini bukan itu, saudara. Ya, Anda harus ngerti kata aslinya. Kata daging di sini artinya melakukan dengan usaha sendiri. Perhatikan, kata daging ini bukan berarti jemaat di Galatia ini sedang berbuat dosa loh, saudara. Jangan salah mengerti. Kalau membaca Alkitab harus tahu teks aslinya. Paulus tidak bilang bahwa mereka jatuh dalam dosa, lagi berbuat dosa. Bukan. Mereka mencoba untuk melakukan kekristenan dengan usahanya sendiri. Dengan kemauan dan kehendak, saudara. Itu salahnya, saudara. Nah, ada berapa banyak disayangkan, saya sering dengar dalam mimbar-mimbar itu selalu dikatakan gini, saudara, inilah perintah Tuhan, kebenaran Tuhan. Anda bisa melakukannya? Anda bisa melakukan? Anda bisa melakukan? Dalam hati saya bilang, ya nggak mungkin toh Pak, nggak bisa melakukan lah Pak. Ya nggak mungkin. Kalau kemudian pembicara berkata, tuh kan kekristenan susah, tapi kita harus terus mencobanya. Itu keliru banget, saudara. Itu pengajaran tentang agama Kristen. Tetapi kekristenan bukan itu. Kekristenan itu sangat sederhana. Yuk sama-sama bilang, kekristenan itu sangat sederhana. Kenapa kok sederhana? Ini. Sekali lagi, Injil bukanlah sebuah agama. Injil bukanlah sebuah agama, Anda harus ingat. Kisah Para Rasul 4 ayat 12, katakan begini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, kita tidak bisa selamat dengan usaha kita, saudara. Itu yang dikatakan. Pernahkah Anda ngalami seperti ini? Merenung ya. Saya sudah jadi Kristen lama, Pak. Sudah dari 20 tahun. Tapi kok saya nggak pernah bisa ya, Pak ya, menyingkirkan kebiasaan-kebiasaan buruk dalam hidup saya. Ya, saya dari dulu kecanduan. Katakanlah kecanduan merokok. Saya sudah sering dengar khotbah. Jangan merokok itu enggak baik, merokok itu enggak dosa. Tetapi mendengar itu tidak membuat saya berhenti merokok. Betul enggak, saudara? Ada yang ngalamin itu enggak?
Ada nggak saudara yang pernah gitu? Tuhan bilang jangan berkata-kata kasar. Anda dengar tiap minggu, jangan berkata-kata kasar. Tapi coba prakteknya, masih berkata-kata kasar apa enggak? Katakan jangan berkata-kata dusta, jangan gosip. Tapi kecenderungan kita, setiap dari kita, itu masih ingin hidup di hidup yang lama, setuju enggak? Susah banget, betul enggak, saudara? Tapi saya mau kasih kabar baik pagi hari ini. Mau? Mau? Kayak enggak tertarik ya, kita selesai di sini aja ya. Kayak enggak tertarik kok saudara ya. Mau dengar kabar baiknya enggak? Kabar baiknya ada solusinya saudara. Kabar baiknya hanya ada dalam nama Yesus saudara. Hanya ada di dalam nama Yesus kita bisa saudara. Satu kali seorang teman memberitahu ada sister church kita ya. Gereja saudara kita masih satu sinode. Salah satu orang yang jadi pendeta, jadi pastoral team itu orangnya lembut. Ya, Brother Albert pernah ke sana. Lembut banget, orangnya rendah hati banget. Ya, pokoknya orang ini baik banget. Setelah selesai semua kebaktian baru dikasih tahu. Bro, kamu tak kasih tahu ya. Tadi kan setelah ini ya. Itu tadi yang orang yang lemah lembut, orang yang rendah hati itu, saya kasih tahu ya, dia itu mantan pembunuh bayaran. Wah, kalau saudara kayak begitu, saudara kira-kira khotbahmu dredeg gak saudara? Salah khotbah Anda berikutnya saudara. Betul gak? Pertanyaannya, bagaimana seorang pembunuh bayaran yang membunuh adalah seperti membunuh ayam, itu bisa berubah kayak begitu. Ada lagi saudara, orang yang bukan hanya pakai narkoba, tetapi adalah bandar narkoba saudara. Bandar saudara. Dan bisa bertobat, dan bisa terima Yesus sungguh-sungguh. Pertanyaannya, tolong kasih tahu sama saya, peraturan agama yang mana yang bisa mengubah orang seperti itu? Kasih tahu sama saya tertarik saudara. Saya mau katakan begini saudara, bahwa agama itu diberikan kepada kita, tidak pernah didesain untuk menyelamatkan. Saya ulangi, agama Tuhan kasih kepada kita, itu tidak pernah didesain, dirancang, supaya Anda mengikutinya dan Anda diselamatkan. Enggak pernah saudara. Coba Anda baca dengan teliti dalam Alkitab. Agama diberikan kepada kita, untuk menyadari bahwa kita tidak mungkin selamat tanpa Tuhan Yesus. Semakin Anda ngerti aturannya, semakin Anda sadar seharusnya bahwa standarnya itu terlalu tinggi. Enggak mungkin. Roma 1 dengan jelas berkata, jalan keselamatan itu ada banyak, ada beberapa. Ada, kamu boleh ikut agama, kamu boleh ikut aturan. Syaratnya mau cuma satu, sempurna. Sedikit di bawah itu tidak lolos. Tidak lolos, saudara. Jadi, tidak mungkin. Inti dari agama, seluruh Taurat Perjanjian Lama itu diberikan, intinya cuma gini. Tuhan mau nunjukin, ini loh, ini buktinya bahwa kita ini tidak mungkin selamat dengan usaha kita sendiri. Tidak mungkin. Jadi, kita harus mengerti bahwa kekristenan bukanlah agama, tapi sebuah hubungan. Pernahkah saudara berpikir begini, kenapa ya kalau Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita, kenapa dia tidak hanya mati di kayu salib dan membayar dosa kita selesai. Tetapi kenapa kemudian dia mengangkat kita menjadi anaknya? Pernah berpikir itu? Kalau Tuhan Yesus tujuan utamanya hanya untuk menyelamatkan, bayar aja di kayu salib, enggak usah angkat kita sebagai anak. Coba Anda pikir. Kenapa Tuhan Yesus kalau dia tugasnya hanya untuk bayar aja di kayu salib, tapi enggak usah angkat kita sebagai anak. Sekali lagi saya mau bilang bahwa kekristenan itu sebuah hubungan, bukan agama. Kenapa kita diangkat menjadi anak? Karena hanya dengan keserupaan dengan Kristus, kita itu diubahkan dan diselamatkan, saudara.
Saya boleh kasih contoh gini saudara, boleh minta tolong Pastor Albert boleh ke depan sini sebentar saudara. Kekristenan itu bukan soal aturan melakukan ini loh, tak kasih aturan. Nih aturan nih, kerjain ini. Tapi kekristenan itu adalah hubungan. Ini hubungan. Kalau saya kepingin menjadi sabar seperti Pastor Albert, dia tidak ngasih rumus ke saya. Caranya sabar 1, 2, 3. Tapi dia ngasih saya sebuah hubungan. Saya harus jalan sama dia, saya harus memperhatikan dia, bagaimana menghandle sebuah konflik, bagaimana menghadapi orang yang mencekik, baru saya belajar jadi sabar. Saya tidak mungkin bisa menjadi orang yang murah hati hanya dengan mengikuti aturan bagaimana caranya menjadi murah hati 1, 2, 3. Tuhan Yesus bilang, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Artinya, satu-satunya cara kita itu bisa berubah dari pembunuh bayaran jadi orang yang sungguh-sungguh lembut hatinya adalah saya jalan bareng. Artinya kemanapun Brother Albert pergi saya harus ikut. Kemanapun dia membuat keputusan saya harus tahu. Dia mikir apa saya harus tahu. Dia merasa apa saya harus tahu. Thank you ya. Thank you. Anda mulai nangkep enggak saudara? Kekristenan, saya ulangi lagi, bukan agama. Kalau agama hanya cukup baca aturannya. Tapi Tuhan Yesus sudah membuktikan bahwa kita enggak mungkin. Makanya itu saya berkata simple truth, kebenaran yang simple. Karena cuma satu, Anda cuma butuh Yesus. Sekali lagi, kita cuma butuh Yesus, Juru Selamat, titik, tidak ada yang lain. Oleh karena itu, kenapa orang pembunuh bayaran bisa berubah? Karena dia tiap hari bergaul sama Tuhan Yesus. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Orang yang tadinya pelit, luar biasa. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia jalan bareng. Saya semakin jalan bareng dengan seseorang, saya semakin mirip dengan orang itu. Itulah poinnya. Pertanyaannya pada pagi hari ini. Berapa banyak dari Bapak Ibu, saudara-saudara termasuk Anda yang menyaksikan, sudah berjalan bersama dengan Tuhan Yesus setiap hari? Sekali lagi, kalau Anda coba ikuti aturannya, jelas tidak mungkin. Jelas tidak mungkin. Yohanes 15 ayat 5 berkata begini. Ya. Yohanes 15 ayat 5. Maaf tadi saya skip beberapa hal. Yohanes 15 ayat 5 dikatakan gini, akulah pokok anggur. Ini Tuhan Yesus juga yang ngomong. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan Yesus tidak coba berlebihan ya. Dia bilang kalau dia bilang tidak dapat berbuat apa-apa, itu artinya benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa. Coba aja saudara, Anda coba belajarlah sabar, belajarlah mengampuni musuh kita, belajarlah melakukan itu sendiri. Belajarlah membuang kebiasaan buruk sendiri. Kalau Anda bisa berhenti kebiasaan buruk Anda bisa berhenti. Anda gak butuh Tuhan. Dan pagi hari ini Anda tidak butuh namanya Alkitab. Gak butuh saudara buat apa? Kalau Anda bisa berbuat baik, bisa sempurna dengan agama, silahkan coba. Tapi saya rasa pagi hari ini kita yakin bahwa gak mungkin. Oleh karena itu hanya kasih dan persekutuan dengan Tuhan yang mampu mengubahkan kita. Kasih dan persekutuan apa sih? Sobat, nanti saya jelaskan dan saya akan sambung dalam ibadah Youth Impact. Saya dorong Bapak Ibu untuk mendengarkan resep rahasianya. Ya, nanti resep rahasianya saya bagikan di firman yang kedua. Tapi secara singkat begini saudara. Bagaimana kita tahu ini kita masih rindu bersekutu dengan Tuhan atau enggak?
Wahyu 2 ayat 1 sampai 3. Ya. Waktu saya sebetulnya sudah habis, minta tambahan waktu 5 menit ya. Dikatakan gini, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Nah ini, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Terus, belum ada ayat selanjutnya ya. Wahyu 2 ayat 4. Sorry. Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela kamu, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Meninggalkan kasihmu yang semula. Ada orang yang berkata begini, Pak, bersekutu dan berjalan bersama Tuhan itu artinya apa? Sederhana, berdoa dan membaca firman. Berdoa dan membaca firman. Berapa banyak dari Bapak Ibu pernah baca Alkitab dari awal sampai akhir? Paling tidak sekali dalam seumur hidup. Ya, nggak penting juga saudara ya, saya tanya ini. Kenapa? Ada orang yang berkata begini, Pak saya sudah baca Pak. Saya sudah baca dari awal sampai akhir. Beberapa kali malah. Tapi pertanyaannya, kenapa hidup saya tetap nggak berubah? Tadi barusan dijelaskan di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa kasih mula-mula kita yang telah hilang saudara. Jadi kegiatan agamawinya masih, ya doa masih teratur, baca Alkitabnya sesuai dengan aturan. Tapi pertanyaannya adalah begini yang lebih penting. Pada saat Anda berdoa dan pada saat Anda membaca firman, apakah Anda masih mengalami Tuhan? Saya ulang, disiplin rohani itu boleh, baca firman, doa itu boleh. Tapi pertanyaannya adalah, pada waktu melakukan disiplin rohani ini, apakah kita ini masih mengalami Tuhan? Atau lebih spesifiknya, mengalami kasih Tuhan. Kapan terakhir kali Anda baca Alkitab? Hati Anda bergelora, bergetar. Aduh aku pengen banget dengar Tuhan berbicara. Atau itu menjadi sesuatu yang sudah Tuhan katakan. Beda saudara. Jadi yang jadi isu adalah kasih kita mula-mula. Kasih kita mula-mula. Ayat yang terakhir ya, Matius 4 ayat 4. Katakan seperti ini. Matius 4 ayat 4. Kalau tidak ada, saya akan bacakan. Matius 4 ayat yang keempat dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Perhatikan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Firman yang dimaksud di sini adalah rema. Bedanya apa? Rema dan logos. Rema adalah perkataan yang Tuhan sedang ucapkan. Logos adalah perkataan yang Tuhan sudah katakan. Alkitab teks yang kita baca ini adalah logos. Apa yang Tuhan sudah katakan. Ya, saya tidak sedang berkata bahwa logos atau Alkitab ini tidak penting. Tapi saya mau bilang bahwa manusia hidup bukan dari itu. Tapi manusia hidup, Tuhan Yesus berkata, itu tadi pakai kata yang sedang keluar dari mulut Allah. Jadi artinya yang kita baca, yang Tuhan sedang berbicara, itulah yang memberi kehidupan. Gak heran orang bisa baca dari awal sampai akhir, tapi tidak pernah menemukan Tuhan. Bisa mengerti ya? Pada waktu kita ini punya passion, Tuhan tolong dari satu pasal, dari satu ayat, satu perikop aja Tuhan bicara sesuatu untuk hidupku. Dan pada waktu Tuhan bicara, itu yang namanya Matius 4 ayat 4.
itulah yang memberikan kehidupan, itulah yang mengubahkan. Jadi simple truth, tidak ada cara lain, ya, tidak ada cara lain. Kita bisa mengalami perubahan melalui agama, hanya oleh Yesus Kristus. Amin. Mari kita renungkan beberapa saat. Pagi hari ini saya mau kasih kesempatan setiap dari kita dan juga setiap dari kita yang mendengarkan dari rumah. Pagi hari ini very simple. Tidak ada agama, tidak ada aturan yang pernah dirancang untuk menyelamatkan kita. Justru agama dan aturan Taurat itu diberikan untuk menunjukkan bahwa tidak mungkin kita bisa selamat. Tapi pagi hari ini kabar baiknya buat kita yang cukup rendah hati dan terbuka berkata, aku butuh Yesus kalau begitu. Aku butuh juru selamat. Karena hanya tinggal di dalam Dia. Tinggal dalam persekutuan, dalam hubungan yang erat. Di dalam kasih mula-mula dikatakan Wahyu pasal 2. Itulah yang memberikan kehidupan kepada kita. Pagi hari ini saya mau tantang setiap dari kita. Yang pagi hari ini Anda berkata, Pak, saya sudah berkali-kali saya baca Alkitab. Sekarang rasanya males banget. Saya kalau doa rasanya baru setengah menit, rasanya kayak setengah jam. Pagi hari ini it's time kita datang lagi kepada Tuhan. Memperbaharui, minta Tuhan untuk mengisi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, pagi hari ini firman-Mu sudah disampaikan. Kami tahu bahwa kami butuh Engkau. Bahkan kami butuh Engkau seringkali lebih daripada kami menyadarinya. Oleh karena itu pagi hari ini kami tahu Tuhan, kami tidak mungkin bisa mengalahkan kebiasaan buruk kami. Tidak mungkin bisa mengalahkan karakter lama kami dengan usaha kami. Semakin kami coba, semakin kami sadar bahwa kami tidak mungkin berhasil. Pagi hari ini Engkau menawarkan sebuah jalan keluar. It's only in the name of Jesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau Tuhan. Kami yang terbuka hatinya. Kami mau Tuhan berseru. Tuhan, kami mau Tuhan. Kami tidak mampu, kami mengaku tidak mampu. Tapi kami butuh Injil. Kami butuh nama Yesus. Nama di atas segala nama yang menyelamatkan kami. Dan pagi hari ini kami mengundang Engkau untuk datang dalam kehidupan kami. Untuk menjadi raja dalam kehidupan kami. Pemerintah dalam kehidupan kami. Supaya kami betul-betul mengalami kehidupan yang semestinya Engkau janjikan. Pagi hari ini kami berdoa. Biar setiap kami yang mendengar pesan firman Tuhan ini. Kami boleh meresponi dengan benar. Dan biarlah kuasa Roh Kudus. Hanya kuasa Roh Kudus yang memampukan kami. Untuk menghidupi firman-Mu. Menghidupi kebenaran-Mu, menghidupkan kembali kehidupan doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.